Sang anak emas dari Leisure. Bagaimana tidak? In-ear monitor satu ini S12 tidak pernah disuntik mati bahkan sampai tahun 2024 sekalipun. Biar gak panjang lebar, bagaimana anak emas ini menyajikan suaranya? Without any further ado, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding Tips dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Bicara soal brand Leisure mungkin akan cukup lekat dengan yang namanya S12. Yes, line up S12 sendiri adalah line up kalau nggak salah line up planar tulen pertama dari Leisure ya, kalau saya nggak salah ya. Dan S12 sendiri kelihatannya membuahkan manis ya bagi profitable untuk Leisure. Jadi mereka tidak pernah menyuntik mati line up S12. Bahkan sampai 2024 pun ada. Kalau saya hitung-hitung ya, mungkin ada sekitar 4 atau 5 line up ya dari S12. S12 regular, S12 Pro, S12 yang Xios ya, kolaborasi dengan Xios. Ada juga S12 yang kalau nggak salah warna biru dan merah kalau nggak salah ya. Entah ada perbedaan tuning atau nggak, saya nggak tahu di situ. Dan yang terakhir adalah S12 Golden 2024 ini. Jadi total ada 5. Mungkin kalau kurang atau lebih kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ya, karena kelihatannya mungkin ada yang kelewatan ya, kalian bisa tambahkan aja. Jadi emang S12 ini anak emasnya dari Leisure sih. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah S12 ini adalah S12 terakhir? Apakah akan disuntik mati oleh Leisure dan digantikan oleh line up baru? Atau nanti ada S12 version 2, V2? Atau S12 Pro Max? Dan kawan-kawan, kalian bisa tulis pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan memang S12 2024 ini cukup menggemparkan ya, mengingat di 8 tahun ulang tahun dari Leisure tidak ada yang pernah menduga bahwa mereka akan merilis S12 Limited ya. Jadi ya memang S12 Xios juga limited sih, tapi kok nggak habis-habis ya kalau saya lihat ya. Mungkin ini lebih menarik sih dibandingkan S12 yang Xios itu. Dimana in-ear monitor ini masih menggunakan single planar driver 14,8 yang tentu saja sudah di-refining suaranya dibandingkan S12 regular. Untuk kabelnya juga jelas dapat upgrade ya di sini dengan bahan yang lebih baik dan juga jack yang modular. Untuk sensitivitas in-ear monitor ini ada di angka 102 dB dengan impedance 16 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Leisure sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging dari in-ear monitor satu ini patut kalian lihat ya, karena mantep banget, menarik banget ya. Sensasi unboxingnya keren banget untuk sebuah limited edition S12 sih. Keren. Dan untuk kelengkapannya tidak kalah keren ya. Banyak sekali pernak-pernik yang diberikan ya, seperti in-ear monitor cable. Lalu ada pomade case seperti ini yang masih konsisten digunakan Leisure ya. Ada 9 pasang air tips. Lalu juga keychain gitu, keren banget di situ ya. Dan manual-manual, serta yang paling penting adalah jack yang modular 2544 dan 35 lengkap banget di dalam paket penjualannya. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging yang perintilannya oke, lengkap banget ya, esensial dan lengkap banget. Ada tambahan keychain juga mantap dengan sensasi unboxing yang out of the box. Mantep banget, mirip seperti jam mewah ataupun kita bisa bilang kotak parfum yang eksklusif banget. Bahkan kotak Amer juga mirip-mirip kerennya ya. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini semuanya berbahan metal ya. Lebih tepatnya lightweight titanium alloy shell. Biasanya kan aluminium, ini titanium bro. Dengan housing berwarna black dan juga gold di bagian faceplate-nya ya. Dan terdapat satu fan hole di bagian dalam housingnya di sini ya. Kalian bisa lihat ada satu fan hole di sini ya. Untuk nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan cukup lurus, dan kita akan ukur diameternya ya. Untuk nozzle-nya ini di bagian terluarnya sekitar berapa milimeter? 6,1 atau mungkin bisa dibulatkan 6 mm ya untuk nozzle yang bagian terluarnya ini. Untuk nozzle-nya bisa dikategorikan sedang aja, nggak terlalu panjang ataupun terlalu pendek ya. Sudah ada lipsnya dan juga filter seperti ini, kalian bisa lihat aja. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya ini bahannya juga sama ya, tapi finishnya berbeda dengan warna gold mirror finish yang tampan banget. Dengan mempertahankan desain klasik dari S12, cuma beda warna aja di bagian faceplate-nya. Tapi minusnya ini bisa gampang kotor seperti ini ya kalau nggak dilap ya. Jadi
gampang baret juga untuk finishing seperti ini. Kita lap dikit ya. Tapi kalau sudah dilap kan kinclong gini ya, keren banget ya. Wih, mantap banget. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel 2 pin ya, yang detachable dengan bahan pinnya ini berbahan metal juga, warna gold juga, serasi banget. Sudah ada air hook yang preform dengan kabel yang sleevingnya transparan, bisa kelihatan warna dari kabelnya ini warna-warna copper gitu ya, coklat copper gitu ya. Dan bahannya sendiri adalah silver plated monocrystalline copper untuk kabel dari inner monitor 1 ini. Chain slidernya sendiri adalah plastik dengan splitter berbahan metal yang berwarna gold juga, jadi serasi. Dan bentar, kita turunkan dulu. Di bagian bawahnya di sini adalah 2 braid twisted dan bisa dikategorikan agak sedikit kaku kabelnya dan terlihat kekar seperti ini kabelnya. Untuk jacknya sendiri spesial karena ini jack straight plug yang tentu saja modular, jadi bisa diganti-ganti dengan sangat mudah, tinggal plug and play aja. Untuk build quality kami berikan skor A solid untuk S12 2024 ini. Buildnya metal, nggak ada masalah sama sekali, kokoh banget. Desainnya juga mewah banget ya, dengan warna gold dan juga hitam ya. Perpaduan yang memang elegan banget. Dan juga kabelnya tidak kaleng-kaleng sama sekali, tidak mengecewakan sama sekali, bahannya solid banget. Oke, untuk fitting dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan normal-normal aja ya untuk sebuah planar driver ya. Ini juga masih menggunakan atau mengusung bentuk yang sama seperti S12 klasik ya. Dan secara housing sendiri bisa dikategorikan sedang ya untuk sebuah inner monitor, dan tidak ada sudut-sudut tajam, fin yang aneh-aneh, dan cukup ergonomis dipakai dengan bahan metal ya. Wah, di sini. Untuk bobot sendiri memang agak sedikit berbobot baik inner monitor ataupun kabelnya yang cukup kekar ya di sini ya. Tapi tidak terasa mengganggu sama sekali. Untuk pemakaian sendiri adalah over ear, regular fit seperti ini. Di disclaimer di sini kita menggunakan air tips bahan silikon berwarna hitam gini ya. Jadi ya disclaimer untuk kalian juga. Kekedapan dan grip digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Oke banget, kekedapannya oke, gripnya juga oke ya. Ini adalah salah satu bentuk inner monitor yang tidak ada masalah yang berarti sih, tidak terkesan terlalu senak yang mengganggu banget, yang menekan telinga kalian sehingga nggak nyaman gitu. Di skenario saya nyaman-nyaman aja sih pakai inner monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk S12 ini ya. Well executed untuk fittingnya ya, mungkin masih dipertahankan karena fittingnya juga oke, nggak ada masalah sama sekali, dan bentuknya juga sudah cukup mantep ya. Jadi moldingnya kan bisa sama ya, jadi nggak usah aneh-aneh lagi. CNC-nya juga bisa sama untuk moldingnya ya, jadi ya hemat budget di situ juga kan. Tapi ya desain seperti ini, fittingnya juga nggak ada masalah, well executed banget untuk desainnya. Jadi fittingnya bisa dikategorikan juga cukup versatile. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor 1 ini, arah suara dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan agak mild V-shape dengan lean ke warm dikit ya, dimana boostingnya ini ke area bagian bass dan juga bagian treble-nya. Untuk di drive sendiri, walaupun dia mungkin sensitivitasnya 102 dengan impedance 16 ohm, tetap saya sarankan menggunakan dongle minimal lah, karena memang saya menggunakan mini desktop M aja dengan DAP yang proper aja. DAP yang proper jelas lebih suaranya lebih dynamic, lebih dinamis aja suaranya. Jadi saya sarankan juga kalian kasih power yang mantap, karena ada 44 ya di sini pas kita gunakan untuk yang desktop. Ya saya menggunakan DX1 Pro atau apa ya namanya itu yang kecil itu dari topping DX1 ya. Itu kan hanya ada 35, jadi kita gunakan 35. Sebenarnya bisa ada 44 juga sih dalam paket penjualan, jadi kalian bisa ganti dengan sesuka hati kalian. Cuma 35 di DX1 dengan DX320 lebih enak 320 sih. Jadi itu perlu kalian perhatikan juga, power akan menentukan prestasi. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding inner monitor. Oke, bicara soal suara dari S12 2024 ini, bassnya bisa dikategorikan bass yang cukup fun. Untuk teksturnya sendiri masih terasa planarnya ya, meskipun ada sedikit tekstur mental-mentulnya dari dynamic driver yang ya good lah di sini menurut saya. Bassnya juga bisa dikategorikan impactful yang spacious dengan punch yang cukup dalam. Untuk ekstensinya pun mantul sampai ke bagian sub bassnya.
Secara kuantitas bass yang cukup fun dan asik tanpa terkesan over ataupun kurang sama sekali porsinya. Secara kualitas pun bassnya sendiri adalah bass yang bersih, cepet, selain itu juga cukup rapi di Inner Monitor 1 ini. Bass yang bagi saya aman, jadi lanjut ke bagian mid sectionnya. Untuk midnya di sini posisinya pas sih, maybe a little bit mundur tapi dikit aja ya. Dimana male vokalnya ini somehow masih ada rasa planarnya tapi cukup terasa berbobot juga di sini. Terasa ada hint of warm sounding dengan artikulasi yang oke dan detail yang bagus banget. Untuk emosinya juga surprisingly cukup oke di sini ya di S12 ini. Dan buat saya yang pencinta male vocal sih suka banget dengan Inner Monitor 1 ini untuk eksekusinya. Dan overall presentasinya ini fun, ngalun, dan juga rapi untuk male vokalnya. Lanjut ke female vokalnya, ini well defined dan cukup terkontrol. Secara bobot emang lebih tipis jika dibandingkan dengan male vokalnya, cuma tidak sampai yang ketipisan banget sih. Terasa rapi dan tidak nyerang sama sekali, dimana detail dan clarity-nya oke banget. Sudah kayak nonton di layar 4K gitulah. Dinamikanya juga oke, sampai yang teriak-teriaknya juga dapat sih di Inner Monitor 1 ini. Di sini shouting-nya juga masih terjaga ya di Inner Monitor 1 ini. Selain itu presentasi instrumennya juga bagus, semuanya terkesan well defined banget. Untuk treble-nya ini sedikit bright ya, walaupun sedikit bright, tapi tetap terkontrol ya di sini. Cymbal crash-nya juga masih dapat ceringnya yang terkontrol, yang tentu saja nggak ada kesan ringing sama sekali. Saya sih nggak ada masalah di sini untuk memberikan efek yang bagus ya, walaupun dia agak bright, memberikan efek yang bagus kepada detail dan juga ekstensinya juga jelas ya. Di sini mantap harusnya. Cuma mungkin ada sebagian orang yang super sensitif mungkin nggak akan terlalu doyan sih. Untuk violinnya juga teksturnya cukup oke ya, dengan eksekusi yang juga rapih, detail dan ekstensinya overall bagus banget, sampai nada-nada yang atas juga masih well defined banget tanpa terkesan mendem sama sekali. Sibilansnya pada low chord cool juga masih aman di sini. Dan kami berikan skor A+ untuk tonalitas Inner Monitor 1 ini. Yes, tonalitasnya A+, dan secara tonal saya suka sih. Bassnya oke, midnya asik dengan treble yang dapat banget dan nggak tolol ya seperti Inner Monitor yang itu tuh ya gitu deh. Oke, selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Ini adalah presentasi suara yang memang V-shaped, lively, tapi di satu sisi juga fun banget suaranya. Untuk timbernya saya nggak terlalu ada masalah sama sekali. Memang terasa masih ada planar timbernya, tapi sudah very refining, sudah lebih polis lah intinya dibandingkan planar-planar yang zaman-zaman awal-awal planar sih. Untuk soundstage-nya juga terkesan lega ya, terkesan lebar, depth-nya juga dapat dan tingginya juga oke di sini. Jadi terkesan spherical yang 3D di Inner Monitor 1 ini. Untuk detail dan clarity tidak perlu kalian pertanyakan lagi karena planar biasanya rata-rata ya. Saya nggak bilang biasanya semua, nggak bilang semua ya. Rata-rata atau biasanya pretty good, pretty nice, pretty well executed. Untuk separasi imaging dan positioning pun sama ya, separasinya juga nice, dapat membagi-bagi dengan baik antara instrumen dengan vokal ataupun instrumen dengan instrumen lain. Untuk imagingnya juga cukup oke, ada kesan layeringnya dengan gambaran middle row dengan positioning yang juga jelas dan pinpoint. Dan secara umum kami berikan skor A+ untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Mungkin tidak ada masalah yang berarti sih, untuk kelas harganya juga sangat oke banget Inner Monitor 1 ini. Dan udah cakep, suaranya juga teknikalnya juga mantep, suaranya juga oke. Apalagi yang kalian dustakan. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini yang pertama yaitu dia limited quantity. Jadi nggak sembarangan kalian bisa dapat. Mungkin sudah habis ya nggak akan diproduksi lagi. Saya nggak tahu ya, mungkin ada batch 2 saya nggak bakal tahu di situ. Tapi ini limited quantity. Itu mungkin menjadi hal yang perlu kalian perhatikan kalau kalian memang mencari Inner Monitor planar yang oke banget. Cons yang kedua yaitu dia fingerprint magnet dan juga gampang baret ya dengan glossy finish seperti ini, jadi perlu kalian perhatikan aja. Kalau kalian orangnya jorok tidak terlalu saya sarankan sih karena bisa baret-baret dan burik nanti hasilnya. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini penampilan fisiknya ya. Kita bilang secara fisik baik itu dari packaging, dari build-nya mantep banget Inner Monitor 1 ini. Pro yang kedua yaitu dari segi dalamnya ya, dalemannya yaitu suaranya. Bagaimana suaranya, mantep banget suara dari Inner Monitor 1 ini. Saya love it banget. Untuk value for money-nya di angka 3 jutaan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk Inner Monitor 1 ini. Uang itu bisa dicari, barang limited habis. Nyesel lo bro.
Kesimpulan, inner monitor lagi yang menarik dari Leisure. Leisure ini selalu bikin atau main-main dengan planar-planarnya mereka S15, S12 yang 2024. Ya rata-rata mereka juga cukup sering ya bermain dengan planar-planaran. Tapi kali ini planar mereka well executed. Sebenarnya S15 juga well executed, tapi somehow saya lebih suka ini sih rasanya ya. Tapi ya mesti saya comparing lagi, saya agak lupa soalnya. Tapi yang pasti ini good banget sih untuk price range ya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai S12 2024 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Jangan lupa juga tanggal 12 di Hotel Alisa di Surabaya. Buat kalian yang anak-anak Surabaya langsung aja meluncur tanggal 12 Oktober kita ada event audio X keyboard ya. Jadi gathering bareng-bareng. Tapi kita sudah siapkan konsepnya biar menarik. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.